Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Kita mau bahas bukan hal yang biasa, ini bahasan luar biasa. Karena manusia itu ternyata nggak ada yang baik-baik aja. Di sosmed boleh dia tersenyum, ya, tapi kehidupan nyatanya pasti punya masalah. Ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji sama orang tuanya, ada yang diuji sama suaminya, banyak ya. Jadi nggak ada orang baik-baik aja, semua berjuang dengan masalahnya masing-masing. Udah dengerin ya, orang lewat liatin gua ya. Dah. Jadi bahkan Ibu bawa Quran nggak? Lihat surat Al-Ankabut ayat 2. Ada Al-Ankabut ayat 2. Di situ, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak? Ada? Jadi karena ibu beriman, ibu diuji. Ya. Dulu ada orang ketemu sama Nabi, dia orang Baduy. Orang Baduy itu kan nenek-nenek dia. Ya. Orang Baduy itu kan sehat banget hidupnya. Makannya, minumnya bersih. Terus dia sampai ditanya begini, pernah sakit perut nggak? Dia bilang apa? Apa itu sakit perut? Sampai bingung dia. Sakit perut apa? Terus pernah pusing nggak? Apa itu pusing? Sampai dia bingung. Begitu dia pergi, Nabi bilang, siapa yang pengen lihat salah satu penduduk neraka itu orangnya. Suka pusing? Suka sakit perut? Berarti ibu tanda penduduk surga insya Allah. Itu kata Ibnu Hajar. Maka ibu saya senang. Udah Bu, lihat sini, cukup pusing ini dia. Lihat sini, ya. Makanya kata Ibnu Hajar, ya salah satu tanda penduduk surga, ya pusing. Kita diuji mulu loh. Ujiannya beda-beda. Maka hati-hati kalau nggak ada ujian. Ya. Taib, makanya kata Fudail bin Iyad, apabila seorang mukmin diuji, ia akan kembali kepada Allah dan berdoa. Betul? Ibu kalau diuji balik ke Allah dan doa. Ya kebanyakan kan orang doa karena ada apa? Ada masalah. Terus sedangkan orang munafik jika diuji ia lari. Jadi beda sama kita. Kalau kita diuji, kita langsung kembali, langsung doa. Kalau orang munafik begitu diuji, dia benci dan dia lari. Kemudian kata Hasan Al-Basri, janganlah engkau membenci musibah, karena sesungguhnya musibah itu menghapuskan dosa-dosa. Kita nih dikasih 3 sungai yang disuruh kita mandi. Sungai yang pertama disebut dengan sungai Taubatan Nasuha. Ibu disuruh mandi, maksudnya istilahnya ibu kudu mandi, maksudnya di sungai Taubatan
nasuha. Ternyata dosa ibu begitu banyak, sehingga ternyata dengan taubatan nasuha masih ada dosa-dosa lain yang ibu mungkin nggak ngerti, nggak paham. Hanya Allah yang tahu. Maka dikasih ibu sungai amal soleh. Karena amal soleh itu salah satu caranya menghapuskan, menutupi dosa. Masih ada dugaannya. Tobat udah, beramal soleh udah, dikasih ibu sungai yang ketiga, sungai musibah. Mudah-mudahan 3 sungai ini membersihkan ibu. Ini kiasan ya, kiasan, bukan ibu nyari sungai. Emang ada sungai tobat dan nasuha? Bukan ya. Jadi ini kiasan, kalau ibu udah mandi di 3 sungai ini, mudah-mudahan bersih semuanya menghadap Allah. Bu, kalau nggak bersih juga ada sungai yang keempat, sungai Jahannam. Mau tuh. Maka kita pilih 3 tadi. Oleh karena itu selalu ada cobaan dan ujian di setiap diri kita. Makanya itu ternyata ngapusin dosa. Itu udah kayak sungai. Apalagi yang diuji sama anak. Banyak banget hari gini yang diuji sama anak. Ya. Terus kata Sufyan Ats-Tsauri, jika engkau melihat seorang hamba diuji oleh Allah, maka ketahuilah bahwa Allah menghendaki kebaikan baginya. Ya karena ibu punya prestasi kali, makanya diuji. Ya. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, musibah adalah bagian dari kebahagiaan seorang mukmin, dan kemewahan dunia adalah bagian dari kesengsaraan orang kafir. Maka ibu dikasih kebahagiaan dengan apa tadi? Musibah. Makanya ini yang keren. Ini kata-kata ini keren menurut saya, kata Ibnu Qayyim. Seandainya bukan karena cobaan, bukan karena musibah, niscaya banyak orang masuk surga tanpa amal. Saya ulangi ya. Fokus bu, yang ngantuk mah kagak bisa ini. Ya, nyender enak banget ya. Saya lihat tadi pada ngopak gitu ya. Ya, ngopi-ngopi no. Ya. Ya, masjidnya enak banget ya, semoga berkah ya. Masya Allah. Seandainya bukan karena cobaan, niscaya banyak orang masuk surga tanpa amal. Cobaan yang menunjukkan siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang dusta. Jadi ternyata malah dalam sebuah riwayat bu, ada satu tempat di akhirat yang nggak bisa didapat pakai sholat, yang nggak bisa didapat pakai puasa, nggak bisa didapat pakai haji, cuma bisa didapat dengan musibah. Ya makanya saya kalau lihat ada orang musibah, kena musibah, apalagi Allah ya, berat banget, cuman ya bisa jadi surga bagi dia. Ibu lihat ada orang yang mungkin cacat luar biasa, saya cuma mikir, aduh, tempat yang indah buat dia. Gak semua bisa mendapatkan tempat itu. Maka inilah yang mendasari pembahasan saya. Karena semua pasti kena ujian dan musibah. Maka ada yang nanya begini, apa sih bedanya musibah, ujian, cobaan, siksa, azab, nikmat, apa bedanya? Kita kan pasti ngebedain, betul? Cobaan itu adalah, musibah itu adalah, nikmat itu adalah, padahal kata Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, nggak ada bedanya. Bedanya bagaimana menyikapinya. Ibu nikmat tapi disikapi dengan cara apa? Boros. Disikapi dengan cara tidak bersyukur, maka jadi azab itu. Tapi ibu dapat musibah, dapat siksa, tapi disikapi, oh ini saya banyak dosa, saya harus kembali kepada Allah. Jadi apa tuh? Jadi nikmat. Bahkan hati-hati ya. Ini kata Ibnu Taimiyah. Ingat ya, kalau ibu nggak ngerti ucapan saya, berarti ibu 50 ucapan umurnya. Perhatiin ya. Dengerin. Musibah, ujian yang datang
setelah datangnya nikmat, ya, maka enggak ulangi. Keren, udah 50. Ya. Musibah yang datang sebelum datangnya nikmat. Tak dulu, jangan lupa gua. Ya. Ya, dah. Emang kagak boleh yang ngatain ya. Emang astagfirullahalazim. Dah. Itu musibah juga saya punya jamaah begini. Dosa yang dilakukan setelah datangnya nikmat itu lebih berbahaya daripada dosa yang dilakukan sebelum datangnya nikmat. Kagak ngerti kan? Ngerti, alhamdulillah. Maksudnya gini, ibu dapat nikmat terus bikin dosa, itu lebih berbahaya loh daripada nikmat belum datang terus ibu bikin dosa. Contoh, maaf, kita kan kemarin alhamdulillah lewat COVID. Itu kan nikmat banget loh, yang lewat kan banyak amat. Makanya kita bikin dosa, itu lebih berbahaya sebenarnya daripada orang yang belum dapat nikmat lalu bikin dosa. Makanya alhamdulillah, kenapa kita serka doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk apa? Berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Ya, nih, hati-hati ya, jangan banyak keluh kesah. Ternyata dengan baca ini insya Allah ibu-ibu akan paham betapa nikmatnya musibah. Maka orang dulu kalau dapat musibah ya tersenyum seperti dapat nikmat. Taib, pertama, kalau kita ngadapin musibah, kenapa kudu disenyumin? Pertama, yaitulah takdir. Nabi SAW bersabda, kataballah maqadir al-khalaiq qabla ayyakhluqas samawati wal ardi bihamsina alfas sana. Ada bu? Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Begitu ibu kena sesuatu, ya sudah, emang udah ditakdirin kali. Ya, tapi kita punya senjata. Apa senjatanya? Doa. Boleh dong doa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ini paling yang hafal ya anak doang sama grupnya. Coba apa doanya tadi? Ikutin saya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari musibah yang besar. Boleh. Wa su'il wa darkis syaqa, Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala, hindari aku dari musibah yang besar. Wa darkis syaqa, hindari aku dari kesengsaraan. Wa su'il qadha, hindari aku dari takdir yang jelek. Wa syamatatil a'da, hindari aku dari musuh yang selalu menang. Jadi kalau punya musuh kalah mulu dia musuhnya. Itu doanya saya share ya ke BA. Yaitu doa boleh ibu baca supaya dihindari dari takdir yang buruk. Kan usaha. Siapa tahu berubah takdirnya menjadi lebih baik atas izin Allah Subhanahu. Ada lagi Allahumma inni a'udzubika, terus lanjutin. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Artinya apa? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang kau berikan. Takut bu, nikmat yang Allah kasih diambil. Wa tahawuli afiyatik, berubahnya keafiatan. Ibu bagus sering-sering minta afiat. Makanya pagi sore ibu bilang apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Penting minta afwa wal afiyah. Sampai ibu malam Lailatul Qadar aja bilangnya apa? Allahumma inna nas'alukal apa? Ayo doa malam Lailatul Qadar apa?
Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma inna a'udzubika min zawali ni'matik wa ta'uli afiatik fujaati nikmatik ya wa jami'i sakhatik. Itu bagus doa dibaca ya, supaya kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Takdir yang baik. Boleh-boleh saja. Ya, makanya kalau kita dapat musibah ya mungkin 50.000 tahun sudah dicatat, sudah tertulis. Emang Nabi kagak kena musibah? Musibah kita mah kagak ada apa-apanya dibandingkan musibah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuh senyumin aja. Oh, memang sudah takdirnya. Apalagi ibu udah doa, udah sedekah lagi. Kan sedekah menghindari musibah. Udah jalankan yang wajib, jalanin yang sunnah, tapi masih kena juga. Bisa jadi ini yang terbaik. Dan ingat, harus diyakinin Bu, Nabi pernah melihat seorang ibu gendong anaknya. Lalu dibilang begini Bu kepada sahabat, apakah rela seorang ibu memasukkan anaknya ke dalam api? Rela? Nggak mungkin. Apa dalam riwayat kata Nabi Bu, Allah lebih mencintai seorang hamba daripada seorang ibu kepada anaknya. Ya, makanya sikapi semuanya dengan positive thinking, jangan negatif thinking. Positive thinking, jangan negatif thinking. Iya, taib. Ya, itu yang pertama. Imani takdir. Karena takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk. Tapi ibu berusaha berdoa ya bagus. Ya, mudah-mudahan saja dirubah oleh Allah. Ya, itu pun takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yakinlah ada hikmah di balik cobaan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Emang dikira ibu diciptain main-main gitu? Ibu diciptain aja untuk ibadah, betul? Bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka yakinlah, pasti Bu, semua musibah ada hikmahnya. Meninggal orang tua, ibu jadi tahu bagaimana sedihnya ditinggalin. Ya, hari ini saya baru takziah kepada salah satu murid saya. Ya, bapaknya sakit, luar biasa deh. Terus, Bu, coba ibu mendingan mana? Mati mendadak apa mati di rumah sakit dulu? Mendadak. Emang apa mendadak? Coba kenapa? Nggak nyusahin orang, tetap susah. Mati mendadak, biasanya kalau mati mendadak yang ditinggalin kaget. Tapi irit biaya. Betul? Tapi kalau yang mati di rumah sakit dulu, itu biasanya ada proses jadi lebih ikhlas. Apalagi orang tuanya udah masuk selang dari sini, ini itu dan lain sebagainya, pasti ibu bikin gini, apalagi itu mertua, ya. Ya. Maksudnya apa? Ya Allah, udah dah, minta yang terbaik, betul? Jadi lebih ikhlas. Makanya pasti ada hikmahnya. Nah, saya kan pernah ditinggal bapak. Terus sebelum meninggal, sebelumnya hari kemarin dia telepon saya, Ustadz, bapak saya bagaimana nih? Pilihan pertama, dia dimasukin ke ruang ICU dan gak boleh ada yang masuk, atau dia di rumah sakit diinfus dengan alat yang semaksimalnya tapi kita bisa masuk. Pilihan berat loh Bu. Anak kan pasti pengen ya do everything lah buat orang tua, tapi nanti masalahnya dia sendirian. Terus kalau mati nggak ada yang nalkinin, kagak ada yang nemenin, ya
Udah kotak amalnya? Iya. Ada yang jalan sendiri kagak? Ya, ya, ya ada. Terus ya, terus sampai mana tadi? Ya. Nah sekarang pilihan yang kedua di mana tadi? Di kasur, di rumah sakit, tetap diinfus, di apa? Tapi kita bisa masuk. Banyak loh orang tua kalau udah sakit parah begitu dia suka punya firasat. Udah di rumah aja, jangan dibawa ke rumah sakit. Karena tujuannya pengen anak-anaknya nemenin dia, pengen nalkinin dan lain sebagainya. Saya bilang, itu pengalaman saya. Kalau menurut saya antum, udah bapak antum, kan dokter juga udah angkat tangan. Udah di rumah sakit tetap dikasih motivasi, dibacain talqin, walaupun udah nggak sadarkan diri, siapa tahu dengar hatinya. Ya emang benar kenyataan, emang waktunya sudah. Alhamdulillah ditemenin sama keluarga. Ya makanya semua kenapa saya begitu tegar? Ya karena saya pernah ngalamin. Coba yang pernah ketinggalan bapak, kayak tinggalin orang tua, siapa? Ya dia pasti anaknya udah tua begini kan. Ya pasti semua yang pernah ditinggalin. Terus pasti kan lebih dewasa. Kan orang yang belum pernah ditinggalin jadi bingung itu, Bu. Aduh gimana nih? Aduh gimana nih? Ibu akan apa? Akan kasih tahu, begini loh stepnya. Maka ternyata itu bisa jadi dakwah juga. Supaya kita ngasih tahu bagaimana. Taib, intinya semua yang terjadi sama kita pasti ada hikmahnya. Ketiga, ingatlah bahwa musibah yang kita hadapi belum seberapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyakzil muslimin fi masaibihimil musibatu bi. Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Maksudnya apa? Musibah yang menimpa kita ini akan jadi hiburan, menimpa Nabi itu jadi hiburan kita, bahwa musibah kita nggak ada apa-apanya. Oh ternyata ada yang lebih parah, ada yang lebih parah, tentu terus ke atasnya. Makanya musibah Nabi jauh lebih parah daripada itu. Dalam lafaz yang lain disebutkan, siapa yang merasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku. Ia tentu akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut. Bu, nggak usah ngelihat musibah Nabi, lihat musibah teman ibu, kadang-kadang jauh lebih berat. Ya, ibu kayaknya udah paling susah saya kayaknya di dunia. Begitu datang ke rumah sakit, ya kadang saya pernah salah masuk rumah sakit. Harusnya Mitra Timur, saya ke Mitra Barat. Salah masuk kamar. Masuk kamar orang yang sakarat. Saya lihatin ini bukan kok beda gitu loh. Itu aja udah jadi pelajaran banget ya Allah. Ya, makanya ibu-ibu ada yang dicoba sama musibah laki-laki saya begini Pak Ustadz. Saya ceritain ya, musibah ibu dengan musibah ibu ini. Dia bengong. Lebih parahan dia Pak Ustadz. Iya. Ya. Jadi betapa musibah kita itu dibandingkan dengan musibah teman aja nggak ada apa-apanya. Apalagi dengan Nabi Muhammad SAW. Ibu tahu cerita Nabi Nuh? Cerita Nabi Nuh itu menghibur Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh dakwah 850 tahun. Yang ikut sama dia cuma 80 orang. Dakwah siang malam. Jadi musibahnya Nabi Nuh menghibur Nabi Muhammad SAW. Musibahnya Nabi Muhammad menghibur kita. Makanya jangan kayak, apalagi yang suka nulis status, jijik. Statusnya tuh kayak lebay banget. Sepertinya aku, sampai ada ibu-ibu, Ustaz suami saya. Ya emang apa? Mati? Ya udah kubur. Akhirnya saya juga pengen mati Pak Ustadz. Siapa yang ngurus anak kamu? Boleh nggak saya ke Palestina biar mati di sana Pak Ustadz? Ibu Palestina emang enak kayaknya. Ibu pengen jihad di sana, terus begitu datang kedinginan, meriang, malah nyusahin orang, boro-boro jihad.
Iya, dia minta mati, pengen, karena suaminya meninggal, akhirnya dia merasa pengen mati juga. Makanya ya penting sih sekali-kali kita ke rumah sakit. Kenapa? Kita akan lihat orang yang lebih besar musibahnya daripada kita. Makanya kenapa keutamaan menjenguk orang sakit itu pahalanya gede, didoakan oleh 70.000 malaikat jenguk orang sakit. Berada dalam taman surga jenguk orang sakit. Kenapa? Kita bisa lihat musibah orang ternyata jauh lebih daripada kita. Makanya ya senyumin aja. Ternyata musibah kita belum seberapa. Laki saya Pak Ustadz. Fir'aun laki lo emang. Betul? Lah Fir'aun mah ya Allah Bu. Asia sampai dijemur di atas batu kan, mati di atas batu dijemur sampai malaikat pun menaungi sayapnya. Laki ibu ada yang begitu? Ibu dijemur airnya gitu? Kan banyak ya, laki saya Pak Ustadz, laki saya Pak Ustadz. Ya banyak. Istri saya Pak Ustadz, istri saya. Istrimu nggak kayak kayak Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil? Istri Abu Lahab. Yang mulutnya gacor sampai disebut apa, wa mar'atuhu hammalatal hatab. Apa maksudnya? Istrinya suka bawa kayu bakar, alias apa? Fitnah. Kenapa disebut hatab, kayu bakar? Karena istrinya suka ngomporin, suka nyari kayu-kayu kecil yang tajam lalu dilemparkan di jalan-jalan lalu supaya Nabi terluka. Ya perempuan keji banget itu. Udah itu suaranya lolongannya tinggi lah gitu. Mohon maaf ya kalau ada kesamaan ini ya. Kesamaan apa? Kesamaan wataknya. Lolongannya tinggi dia. Sombong luar biasa. Ya, tapi istri Anda tidak seperti itu gitu. Ya, jadi itu sampai soulmate suami istri yang paling jelek ya dia. Abu Lahab di neraka, yang bawa kayu bakar adalah istri. Maka ibu hati-hati disebut ibu hatab, ibu kayu bakar. Gacor be, ya, fitnah sana fitnah sini, ya, akhirnya dijulukin ibu hatab. Ya tuh, ya, jadi yang punya laki ya disyukurin ya. Disyukurin, yang punya istri termasuk saya disyukurin. Nggak ada yang sempurna ya, semua pasti kelemahannya kelihatan. Makanya kenapa mawaddah warahmah. Nah ya kalau warahmah kan udah kasih sayang Bu, apa sih yang diharapin? Ya kulit ditarik juga jebol. Iya dah ya, maksudnya udah nggak ada yang enak, cuman udah kasih sayang aja yang ada. Ya, mohon maaf ya. Yang keempat, ketahuilah bahwa semakin kuat iman maka akan semakin diuji. Nah, ada ibu-ibu yang begini, nanti kalau saya makin soleha makin diuji dong Pak Ustadz. Ya, intinya orang soleh itu memang pasti diuji. Ya. Dan ujian itu menentukan kadar iman seseorang. Tapi bukan berarti ibu jadi penakut. Saya nggak mau soleha Pak Ustadz. Kenapa? Takut diuji. Kan ibu punya doa, ada sedekah, ada apa. Lagian ibu lari juga, ujian itu akan datang sebagaimana datangnya rizki dan kematian. Tapi tadi kita punya senjata. Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Asyaddul bala. Maka kata Nabi, al-anbiya sumal amsal fal amsal. Para nabi, kemudian yang semisalnya lagi. Seorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kokoh, kuat, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Ingat ya, hadis ini jangan bikin ibu bilang kagak mau solehah, takut diuji. Salah.
Ibu emang mau standar nilainya? Ya pasti ibu-ibu dalam kantor aja, di kantor makin tinggi pasti. Loh, saya pernah Bu ngajar di kantor. Pak Ustadz di sini kalau ada yang naik jabatan dikit, besoknya langsung muntah-muntah. Saya bilang, ini kantor apa? Maksudnya disantet. Iya. Pernah malah Bu, ya ampun itu, ya dia naik jabatan, tiba-tiba itu ada ibu-ibu datang ke saya, Ustadz gimana? Ya emang suaminya lagi di top level, tapi apa? Santet datang, pelet datang. Memang ya. Ada itu, emang ada lah, Nabi kan pernah kena sihir. Di kita doang namanya santet. Ya secara bahasanya namanya apa tadi? Sihir. Ya guna-guna juga banyak Bu di pinggir jalan. Ya serbaguna kan banyak. Ya. Jadi sihir itu emang ada. Ya bahkan jadi fitnah. Dan Nabi juga pernah kena sihir, maka turun keutamaan Falak dan An-Nas. Ya sama pelet juga ada, makanya di bab tauhid masuk tuh. Di bab tauhid sihir, pelet itu masuk tuh. Ya, kenapa? Karena memang ada. Di negara kita. Iya, nanti ya, belakangan ya. Banyak, Ibu. Iya, cuman beda namanya. Namanya vudu. Namanya apa? Nanti ya pertanyaannya ya. Ya, di belakang. Taib. Jadi intinya bahwa manusia yang paling berat ujiannya siapa tadi? Para nabi. Kemudian di bawahnya. Dan insya Allah ujian itu sesuai dengan kadarnya dan gak mungkin di luar kadarnya. Ya. Taib. Yang kelima, yakinlah di balik kesulitan ada kemudahan. Makanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, pasti ada kemudahan. Bu, setiap musibah pasti ada jalan keluarnya. Tinggal bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Bisa jadi musibah yang besar itu jawabannya cuma seukuran apa? Mata kita dengan tempat sujud, selesai. Dekat banget Bu. Memang musibahnya besar, tapi Rob kita jauh lebih besar daripada itu. Oleh karena itu poin yang kelima, yakin pasti ada kemudahan. Gak boleh pesimis, pasti ada kemudahan. Dan jangan Bu kena musibah, ini cerita yang gak bagus. Ada seorang ibu anaknya kena sakit. Emang udah dewasa, hampir mungkin kalau anaknya kelas SMP, kelas umur berapa tuh? 15 tahun. Itu udah di atas tempat tidur aja begini-gitu. Akhirnya dia dapat penawaran supaya anaknya ini diciprat-cipratin. Di agama tertentu kan ada yang ciprat-ciprat begitu Bu. Akhirnya dia rela murtad demi anaknya, pengen sembuh. Ini salah tentunya. Akhirnya dia murtad hampir 2 tahun. Ternyata anaknya udah dicipratin, disebor, kagak sembuh-sembuh. Balik lagi dia pengen masuk Islam. Akhirnya saya ngasih tahu kan sama dia, kalau ibu nanti masuk Islam, anak ibu kagak sembuh juga gimana? Ibu murtad lagi? Enggak Pak Ustadz. Dan ibu ujiannya pasti berat loh. Ya, maksudnya kalau dia iman yang nggak kokoh, wah gimana? Akhirnya baca syahadat Bu. Habis baca syahadat langsung kesurupan. Ya berarti mungkin orang ini ada kurang sungguh-sungguh. Ya, jadi nauzubillah ya, gara-gara ujian akhirnya rela mengorbankan akidah. Ya, justru ujian ini bisa mengangkat derajatnya. Taib. Kemudian yang keenam, hadapilah cobaan dengan sabar. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, sabar dan iman adalah bagaikan kepala pada jasad manusia. Oleh karena itu, wala iman liman la sabra lahu, tidak ada
kesempurnaan iman jika seorang tidak memiliki, nggak ada cara lain kecuali sabar. Makanya sabar itu ada 3. 1, sabar dalam ketaatan. Ibu kalau menjalani ketaatan sabar nggak? Sabar. Emang kayak begini ngaji nggak pakai sabar? Doa ibu ngantuk baik, ngopi salah, ya. Emang kesini nggak pakai kesabaran. Ibu ninggalin ini nggak pakai kesabaran. Ibu menjalankan hari-hari nggak pakai kesabaran, maka sabar dalam menjalankan ketaatan. Kedua, sabar dalam menahan kemaksiatan. Ketiga, sabar menerima takdir. Makanya kedudukan sabar, kata Ali bin Abi Thalib, sabar dan iman bagaikan apa tadi? Kepala. Ya, makanya ketika ada orang meninggal fulan, ya mau apa lagi? Ibu teriak juga, itu orang tua nggak balik lagi, nggak hidup lagi. Ibu sabar juga, nggak balik lagi juga, tapi ibu dapat keutamaannya. Jadi solusinya cuma apa tadi? Sabar. Emang sabar itu gampang diucapkan. Bahasa ininya mah easy to say but difficult to do. Ya emang gampang diucapkan tapi luar biasa berat dalam pengamalannya. Taib yang ke-7. Nah ini yang paling berat. Bersabar di awal musibah. Kebanyakan sabar itu udah agak lama. Saya udah 3 tahun Pak Ustadz ditinggal suami, baru saya bisa sabar. Oh itu potongannya udah banyak banget itu. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Yang namanya sabar seharusnya dimulai ketika awal ditimpa begini ya, begitu kena, pak, langsung sabar. Susah ya? Susah. Biasanya kita ngapain? Aduh, nanti seminggu baru. Itu pun dapat nasihat. Itu pun begitu harus lihat YouTube dulu. Ya, harus dengar nasihat-nasihat baru bisa sabar. Itu ya sabar juga, tapi nilainya kualitasnya berbeda dengan orang yang begitu kena langsung sabar. Emang berat. Ya, berat. Tapi ada ibu-ibu yang bisa, masya Allah. Saya pernah sholat di sebuah masjid, lihat ada seorang bapak-bapak yang masya Allah sholatnya bagus banget. Tahiyatnya itu duduk tahiyatnya, sujudnya, kaki-kakinya udah sesuai sunnah luar biasa. Lalu saya kata, ternyata bapak Pak Budi nama. Terus dia kena, Pak Budi ini punya istri, ya akhirnya masuk rumah jantung. Pak Budi ini berapa minggu kemudian anaknya sakit juga, anaknya cuma 2, anaknya masuk rumah sakit juga dan akhirnya meninggal juga. Masya Allah Bu, bapak suami meninggal, anak meninggal, sisa 1. Ya cuman itu deh tadi. Tapi ya kelihatannya sabar, masya Allah. Ini kayaknya kita yang nggak sanggup ya. Makanya ada satu surga, kan rumah di surga itu banyak Bu. Tapi ada satu rumah di surga yang ada namanya. Yang lain mah nggak ada namanya. Kan ada rumah di pinggir surga, ada di tengah surga, ada di tengah dan bertingkat-tingkat. Nah salah satu rumah di surga ada namanya Baitul Hamdi. Buat siapa rumah ini? Ada yang tahu? Iya sabar apa? Ayo. Bukan juga. Ayo. Ini namanya Baitul Hamdi, nggak ada hadiah nih. Iya. Ya. Jangan ya. Dah. Buat siapa rumah namanya tadi apa tadi? Baitul Hamdi, rumah pujian. Buat orang yang ditinggal mati anaknya yang belum balik. Oh. Paham Bu? Siapa yang pernah ngalamin itu?
Coba ada yang? Aduh ya Allah, punya rumah di surga. Ada namanya, bukan hanya rumah di surga. Ada namanya Baitul Hamdi. Tiket buat Wiyana. Kita mantesin diri. Saya layak nggak untuk bertemu dengan dia? Ada lagi ini anak yang punya anak belum balik meninggal ibu? 2 ya Allah, 2. Saya nggak kuat. Sabar ya Bu. Dapat rumah di surga, ada namanya. Apa namanya tadi? Baitul Hamdi. Ya, itu luar biasa. Ya, bahkan saya pernah nemuin bukan 2, 3. 3. Tapi sayangnya akhirnya dia nggak kuat. Nggak kuatnya gini bilangnya. Sabar ya Bu. Sabar. Ya kita cuma bisa bilang begitu kan. Karena kita nggak ngerasain kan. Sabar ya Bu. Sabar. Iya, ya. Ya, jadi ya itulah balasannya. Nama rumahnya apa tadi? Baitul Hamdi. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang kena tersebut dapat rumah di surga. Kemudian yang ke-8, yakinlah bahwa pahala sabar begitu besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Apa maksudnya? Al-Auza'i mengatakan pahala bagi orang yang bersabar tidak bisa ditakar dan tidak bisa ditimbang. Mereka benar akan mendapatkan ketinggian derajat. As-Sudi mengatakan balasan orang yang bersabar adalah surga. Makanya kalau sholat ada batasannya dong. Puasa ada batasan pahalanya. Yang gak ada batasan pahala apa? Sabar. Ya. Nah yang ke-9 nih. Kalau bisa, kalau kena musibah, doanya bukan hanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi apa? Lihat, Ummu Salamah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja dari hamba yang tertimpa suatu musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya yang kena musibah yang ngucapin. Ya kalau kita pun asal ada si fulan meninggal keluar stiker semua innalillahi. Padahal yang kena musibah bukan kita. Harusnya kita bilangnya apa? Dengan doa takziah. Apa? Doa takziah apa doa takziah? Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Itu doa kalau kita takziah. Cuman stiker keluar innalillahi wa inna ilaihi raji'un semuanya. Bahkan yang meninggal perempuan yang keluarnya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Padahal kan harusnya Allah maghfir laha. Ya, karena kopi paste semuanya. Ya, padahal yang meninggal perempuan harusnya Allah maghfir laha, kalau maghfir lahu kabeh semua. Nah, kalau mau saranin yang kena musibah baca apa? Yang kena musibah. Kalau kita nggak kena musibah, ya udah. Apa doanya? Kalau lihat musibah, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ibu kalau lihat orang yang kena musibah, ada orang tabrakan, ada orang dibunuh, bahkan musibah pikiran, ada orang sesat, jilbab kagak wajib, itu kan sesat orang begitu. Ya, maka ketika kita melihat orang kena musibah fisik ataupun cacat ataupun pikiran, kita baca doa itu, maka kita nggak akan dapat musibah itu sampai kita mati. Hafalin doanya. Ibu kan driver. Maksudnya apa ya? Ibu kan di jalan baik. Pasti kalau di jalan ngelihat apa? Ini yang begitu, ini yang begitu. Apalagi kalau buka sosmed, betul? Ibu lihat ini gini, baca doa itu. Apa tadi doanya? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin
mimman khalaqa tafdila. Nanti doanya kasih ke BA. Apalagi doa BA ini nanti ini tagih ke saya. Ustaz, minta doa ini, minta doa ini. Ya tuh doanya. Supaya apa? Supaya kita nggak dapat musibah yang sama seperti dia sampai kita mati. Karena kita akan dengar banyak musibah orang kena. Ya. Nah, sekarang orang yang kena musibah bilang apa tadi? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman tambahin Allahumma jurni fi musibati wa ahlif li khairam minha. Artinya apa? Innalillahi apa? Semua milik Allah, kembali kepada Allah. Allah fi musibati, ya Allah berikan pahala dari musibahku, wa akhlif minha, dan ganti dengan yang lebih baik. Bu, suami apal kali itu. Jadi kalau ibu kena meninggal, dia baca itu. Ya. Ya, jangan-jangan suami ibu udah hafal. Jadi begitu ibu meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa ahlif li khairam minha. Berikan pahala dari musibahku dan ganti dengan yang lebih baik. Kan awalnya Ummu Salamah suaminya meninggal. Lalu dia berkata begini, Bu, siapa yang lebih baik daripada suamiku? Ummu Salamah, Abu Salamah. Ternyata khairum minha, yang lebih baik dari Abu Salamah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Salamah. Ya, ibu mah jangan, ibu biasanya setia. Ya, bapak-bapak mungkin udah hafal. Ya, ya. Disimpan, di save sama dia. Bahkan untuk membukanya pakai password kaki. Ya, jempol kaki. Ya, ketika ini terjadi. Ya. Iya. Maka kalau ibu-ibu apa hilang apa ya keseleo ya apalah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Bukan hanya kematian, apapun musibah. Ya, kadang-kadang kita mah musibah ya asal kematian, tidak hanya itu, banyak musibah itu. Ya, tapi musibah yang paling besar apa, Bu? Musibah agama, betul? Musibah agama itu berarti apa teh? Murtad, naudzubillah. Ya. Taib. Selanjutnya yang ke-10. Ya, yang ke-10 introspeksi diri. Ini dia, gimana kita menyikapi musibah? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Kenapa ibu nabrak? Ya, alhamdulillah. Hujan, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban hani'an. Apa lagi? Rahmat. Jadi kalau turun hujan bilang apa? Rahmat. Ya, setelah Allahumma sayyiban nafi'an. Kemudian selanjutnya, maksudnya apa? Karena sebab dosa dulu pernah diperbuat. Paham, Bu? Jadi bisa jadi musibah ini gara-gara apa? Dosa. Maka ibu kalau lagi baca Sayyidul Istighfar gimana? Abu ulaka apa? Allah mantarabbi lailan tawalaktani nabduka na'atika wa ngadikan satu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari dosa yang aku buat. Wih, Bu, ya, baca Sayyidul Istighfar itu dihayatin. Khususnya kalimat apa tadi? Aku berlindung kepadamu dari dosa yang aku perbuat. Jadi jangan sampai dosa itu berefek. Ya, apalagi naudzubillah ya. Kayak perzinahan itu berefek. Malah zina itu adalah hutang. Maka apa maksudnya? Naudzubillah. Maka suatu saat kalau dia nggak bertobat bisa jadi anak yang berzina. Bisa jadi istrinya atau suami yang berzina, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh introspeksi, kata siapa? Ibnu Abbas, akan disegerakan siksaan bagi orang beriman di dunia disebabkan dosa-dosa yang mereka perbuat, dan dengan itu mereka tidak disiksa di akhirat nanti.
Jadi ibu mau milih mana? Di dunia apa akhirat? Dunia. Makanya Allah kasih kita musibah, Allah kasih kita ujian, cobaan. Tugasnya ngapain? Ngangkat derajat atau ngapusin dosa-dosa kita. Makanya kenapa kita tiap hari baca Sayyidul Istighfar, tiap hari kita baca Astagfirullah wa atubu ilaih. Banyak istighfar, sebanyak-banyaknya. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau la ilaha illallahul azim al hakim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, dan seterusnya. Tujuannya apa? Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Karena tadi Bu, ada berapa sungai tadi? 3. Sungai taubatan nasuha. Bisa jadi ibu merasa udah taubat, tapi sebenarnya mungkin belum maksimal. Maka Allah nyuruh kita berbuat kebaikan, maka kebaikan akan menutup dosa-dosa. Gak bersih juga. Ada sungai yang ketiga, yaitu sungai musibah. Maka ternyata musibah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya gak ada yang ternyata Allah Subhanahu wa taala sia-siakan apa yang menjadi takdirnya. Kemudian nomor 11, musibah akan mendidik jiwa dan mensucikannya dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslim," tidak ada penyakit min nasobin wala wasobin wala hamin, kesedihan, bahaya yang menimpa seorang mukmin, hatta wala husnin wala azza wala ghamma, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan mengampuni kesalahannya dengan yang semua itu. Bu, ternyata walaupun duri yang tertusuk itu ngapusin dosa. Ya, mungkin ada hal-hal yang kita ternyata masuk angin baik, ya, ternyata ya mungkin kena apa, keserempet apa, maka bisa jadi itu adalah ampunan dosa. Bahkan dalam hadis yang lain, perhatikan nih Bu, ibu-ibu, cobaan senantiasa akan menimpa seorang mukmin. Yang pertama, fi nafsihi, kalau saya nafsirinya bukan keluarga, ibu tanda kurung Bu, pada badannya, pada dirinya. Saya ulangi, di sini ada kalimat cobaan senantiasa akan menimpa seorang mukmin. Di mana? Pada keluarganya, dalam kurung, pada dirinya. Maksudnya pada badannya. Jadi cobaan itu akan selalu datang. 1, pada badannya. 2, pada hartanya. 3, pada anaknya. Hatta yalqallahu wa ma'ali khati'ah, hingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak punya. Coba, ada yang gak sakit? Gak mungkin. Ya, pasti semua sakit. Ya, ibu-ibu silakan ya, kakinya mau ke depan, gak apa-apa loh. Ya, ya, saya paham banget. Ya, pasti kagak enak nih duduk begitu Jun. Ya, silakan, gak apa-apa Bu. Ya, 1, pada badannya. Apa minimal? Ya pastilah asam lambung, ibu-ibu, kolesterol, apalagi asam urat, kena AC dikit, urut, iya, wah pokoknya luar biasa dah. Allah kasih ujian kita pada diri kita. Yang kedua, pada hartanya. Coba ibu-ibu, emang ada yang gak pernah dibohongin hartanya? Minimal Bu, dibohongin sama enggak, ibu pasti kalau bicara investasi, betul? Saya kaget. Saya mau wawancara seseorang, dia bilang gini, tapi Ustadz jangan tanya saya tentang investasi ya. Ini kita gak nanya dong di podcast. Setelah wawancara, setelah podcastan, dia cerita dia bisa tipu 20 M. Ya, apalagi kalau cerita suami-suami ibu, pasti ada. Ibu minimal arisan nih bawa kabur, ya kan? Sama bandar. Apalagi Bu, AC kali AC, ya. Perewan dibilang
Apalah banyak. Ya, saya ketemu sama ibu-ibu, anaknya lagi wisuda. Kan harusnya anak kalau wisuda senang dia, pucet dia. Kenapa bu? Habis ditipu Pak Ustadz. Sama siapa? Sama teman saya. Berapa? 2M. Ya udah bu, nanti ibu ambil amal dia buat ibu di akhirat. Kayaknya dia nggak punya amal deh Tat. Udah bingung saya itu gitu loh. Kagak punya amal. Ya udah nanti dosa ibu serahin ke dia. Oh bisa ya Tat, bisa, baru ketawa dia. Nggak ada bu urusan yang nggak selesai. Semua pasti selesai. Ya, utang kagak bayar. Ibu-ibu tuh jadi santapan. saya ini Ustadz dapat WA tetangga saya butuh uang 4 juta. Ya kan saya mah berasa nggak baik. Ya udah transfer ya. Tahu-tahu teleponnya dihack. Terus habis transfer 4 juta, boleh minta 2 juta lagi? Langsung saya bilang, ini penipu ya. Langsung dihilangin semua chatnya. Udah emang luar biasa. Akhirnya tetangga saya yang ditipu yang nomornya dihack itu minta maaf. Ya malah WA yang penipunya, dia Ustadz loh, balikin. Ya udah lain sebagainya. Dibalikin bu, kurang ajar emang, kagak dibalikin juga gitu loh. Akhirnya saya cuma bilang gini, nggak apa-apa pak, nanti ketemu di akhirat. Selesai. Ya makanya saya punya tulisan, ini boleh WA saya yang merasa ditipu. Buatmu yang ditipu oleh orang lain. Ternyata hikmahnya emang rezekimu sampai situ. 2, ya nanti ditagih aja di sono. Ambil amalnya atau dosamu kasih ke dia. Yang 3, emang gara-gara ditipu ngurangin jatah rezekimu? Makanya ada ibu-ibu ditipu. Ya 20M lagi, makin jangan pegang duit banyak-banyak lagi ibunya. Ya jangan ya. Ya gampang. Ya ada ibu, masya Allah. Ternyata penipu itu sudah kerjasama. Gini, ibu-ibu kan orangnya gampang akrab kan kalau di mall ketemu lagi belanjaan. Entah kenal apa kagak, ya kan? Bu, itu ibu lagi nyari-nyari sesuatu, datang ibu-ibu yang sama nyarinya. Terus, ini merek bagus ya. Ibu suka pakai ini enggak? Nah, ibu-ibu kan langsung akrab tuh. Kenalan deh, ibu rumahnya di mana? Ternyata dia ngomong, ada dukun yang dengerin pakai canggih juga tuh dukun, pakai apa tuh namanya? Pakai APS gitu loh, alat pendengar suara. Jadi kan ibu itu namanya udah ketahuan karena udah ditanya kan. Jadi ibu yang nipu ini 2 orang. Ibu rumahnya di mana? Oh, ini akrab kan, anaknya berapa? Oh, ini dukunnya kedengar kan? Akhirnya dukun itu pura-pura. Dia lewat, langsung temannya begini. Itu kan dukun yang terkenal. Padahal emang kerjasama. Kita tanya yuk masalah kita. Nggak boleh loh kata yang ibu baru itu syirik. Itu mah nggak apa-apa dan lain-lain. Ya akhirnya ibu itu terpaksa. Pak dukun. Ya pokoknya disebutlah apalah gitu loh ya. Oh ya, jadi segini. Ibu namanya ini ya. Tahu lah, emang tahu kan tadi udah didengerin. Ya canggih juga dia. Sistem teknologiannya. Ibu anaknya sekian. Kok kan ibu-ibu suka begini. Luar biasa, sesuatu banget loh. Dia bisa tahu. Makanya ibu jangan heran kalau ibu pergi ke dukun lalu dia tahu urusan ibu karena korin dianya udah ngadu sama dukun. Ibu kan punya korin jahat. Itu begitu ibu punya masalah mau ke dukun, ibu kan pasti tuh terus akhirnya dia datang duluan ngasih informasi sama si dukunnya. Makanya begitu itu masuk Ibu Yana, usulannya langsung, kok dia tahu ya nama saya ya? Padahal Bu Yana kan tadi pendaftaran di depan. Oh ya Bu Yana, masalah lapangan pedal yang lagi dibangun
datang duluan, udah ngasih info. Itu jahatnya setan itu yang jahat ya, ngadu duluan. Jadi kita tuh kadang-kadang suka takjub kalau ada orang ngerti urasan kita. Makanya ya ini jamaah saya itu dibilang begini, Bu. Ibu Titi ya. Ibu Titi ini sebenarnya dalam harta-harta ibu ada satu duit sial. Iya Dok, itu bikin nanti harta ibu habis. Karena dia udah tahu tadi semua percakapan, dia udah tahu anaknya berapa, kan sesuatu banget menurut dia. Akhirnya tuh dia sampai ngambil ke bank seluruh duit dolarnya, Bu. Ibu bawa dulu semua duitnya, nanti akan saya ambil satu lembar yang itu duit sialnya. Dibawa tuh duit dolar, Bu, diambil. Ibu, ini saya ambil ya satu lembar ya, ditutup. Tenang kan, diambil satu, diambil, bawa ke mobil pulang, dibuka daun semuanya. Nah itu baru mainannya lain lagi tuh. Ya, ada sihir tuh kayak gitu tuh. Ya, jadi banyak orang kena musibah dengan cara-cara yang berbeda-beda. Ada yang investasi, ada yang gara-gara ketipu, ya tos katanya buatan ono, tato di Cina bikinnya. Ya, ternyata KW dan lain sebagainya. Ibu adalah korban. Ya, makanya banyak kita yang dikena musibah apa tadi? Harta. Apalagi yang terakhir, anak ibu badung. Ingat loh, kita ini cobaan orang tua kita, betul? Nah sekarang ibu juga diuji sama anaknya. Dan kadang-kadang ibu gak sabar. Kenapa sih tuh anak saya begitu banget, susah banget ya? Nah ibu dulu gimana? Ya sama sih gitu loh. Ya udah. Siapa yang gak diuji dengan anak zaman sekarang? Coba. Apa bisa ibu ngelepasin handphone dari tangan anak? Anak ibu main komputer baik. Dan begitu kita deketin, berubah murotal. Luar biasa anak sekarang. Tangannya cepet. Kenapa ya? Lagi ngapain? Murotal. Murotal. Canggih ya orang sekarang. Apa yang pokoknya kita semua diuji di zaman sekarang dengan apa tadi? Gadget. Makanya kita cuma bisa apa? Sekolahkan mereka tempat yang baik, doa yang banyak buat mereka, dan ternyata Anda berubah kan sekarang jadi lebih baik. Bisa jadi anakku juga nanti seperti itu. Mau baru aja berubah lu. Ya. Kiraan anak pengennya cepet. Ustaz anak saya. Ibu gimana dulu? Ya saya lebih parah sebenarnya. Bahkan anak kita jauh lebih baik dibandingkan kita sekarang. Betul? Dulu kita kayak apa? Emang ada dulu diskotik gitu, sekarang diskotik gitu. Emang sekarang ada anak-anak yang ke diskotik gitu, Happy Day, lipstick gitu, ya, NASA. Emang ada? Sekarang mah kagak laku itu mah, orang-orang iseng kayak gitu mah. Udah yang merasa member diem, ya. Iya, kita itu saya ngelihat anak saya cuma mikir doang, Masya Allah, udah hafiz Quran di usia begitu, lah gua di Blok M belum pulang. Iya bener loh, kita kalau lihat anak kita jauh banget kayak langit dan bumi, tapi kita begitu diuji dengan hal yang sekarang udah kayak paling menderita. Iya kan? Iya ya Allah ya Rahman. Ya anak saya hafiz Quran, Bu, alhamdulillah nomor 1. Tapi kalau pagi-pagi, ya. Tapi kalau saya panggil, apa ya? Ada apa? Ayah butuh apa? Saya lu pura-pura lu gitu loh ya. Pasti dia. Jadi pokoknya, ya itu. Anak saya hafiz Quran, gimana anak ibu hafal ya, hafal komik. Maksud saya pasti kita diuji.
Dan ujian, saya ulangi ya Bu ya, ujian kita dengan anak kita jauh lebih ringan dibandingkan dulu orang tua kita diuji dengan kita. Ya Allah ya Rahman, kalau inget kita ya udah pikirin sendiri dah tuh. Ya, muka-mukanya ya kelihatan kan, yang muka bader-bader mah. Ya, tapi tadi kita sekarang kurang sabar. Udah kayak Pak Ustadz boleh berbicara sebentar empat mata tentang anak saya. Ya Allah Bu, ibu pasti lebih parah dulu gitu loh. Maka ya sekarang ya enjoy your life deh tuh. Nikmatin aja. Ternyata ngapusin dosa dia. Anak kita Badung tuh ngapusin dosa kita. Makanya nggak ada yang sia-sia. Dan yang kita harapkan jangan pernah berhenti berdoa. Mungkin suatu saat akan berubah lebih cepat daripada kita. Bahkan mereka jauh lebih baik, saya ulangi, daripada kita. Betul teh? Betul? Lagi tampang-tampang. Ya, iya. Cuman kitanya kurang sabar. Ya, dari ibu udah sabar dah. Ya, yang punya anak rada-rada, sabar aja. Ya, kenapa? Jauh. Ya, walaupun mereka game atau ya kayak anak saya juga sama, tapi sholat jamaah apa jauh lebih baik. Kita mah ya udah dah. Ya, nggak ada kata-kata selain orang tua kita stres. Alhamdulillah, nikah ibu nikah jadi bener. Malah nikah juga belum bener juga. Jadi benernya kapan ibu? Begitu kena musibah Pak Ustadz. Ya, begitu mungkin dapat ujian, cobaan. Dan semoga anak kita pun kembali nanti pada waktunya. Ya. Makanya model Abu Bakar, model Ali bin Abi Thalib, model Utsman tuh jarang. Kebanyakan modelnya mungkin model Umar. Betul? Yang mungkin salah dulu. Tapi sekarang Umar ada di mana? Kuburannya di Nabi Muhammad SAW. Maka terus berjuang. Berjuang apa? Nasihat yang baik, tutur kata yang baik, doa yang tak pernah berhenti. Ya, doa yang tidak pernah putus. Mungkin suatu saat anakmu akan lebih baik daripada kita. Ya, taib. Lanjut. Sekarang ke berapa? 12. Mendapatkan kebahagiaan atau pahala hingga dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijjul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Makanya orang kalau mati, imma zahibun ilal habas au kharijun minal habas. Orang kalau mati masuk penjara atau keluar dari penjara. Kita sekarang penjara kan? Ya, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Maka begitu mati, insya Allah kita bebas dari penjara. Sedangkan orang kafir masuk penjara. Mungkin sekarang dunianya dia. Makanya kita mendapatkan kebahagiaan tak terhingga nanti di akhirat. Kenapa? Karena diuji. Maka ada orang Bu yang suka jadi perbandingan. Tuh lihat orang kafir, sholat kagak, tapi hidupnya baik-baik aja, sukses dan lain sebagainya. Kita sholat ini itu ujian baik. Emang jatah kita di dunia begitu. Karena untuk ngurangin dosa, ngangkat derajat. Mereka masuk penjara nanti. Kita lagi kayak di penjara, nanti mati keluar dari penjara. Mereka nanti masuk penjara. Kemudian 13. Sebagai parameter kesabaran seorang hamba, sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya. Jika Allah mencintai suatu kaum, dia akan dengan cobaan. Barang siapa yang ridha atas cobaan tersebut, maka dia mendapatkan keridhaan Allah, dan kesah maka ia mendapatkan murka Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sungguh menakjubkan kondisi seorang mukmin, ajaban li amril mu'min. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya,
Jika ia memperoleh kelapangan lalu ia bersyukur, maka itu adalah baik baginya, dan jika ditimpa kesempitan maka dia bersabar. Bu, kalau lagi enak ya syukur, kalau lagi susah makanya kita cuman punya si sabar sama si syukur. Bawa yang banyak deh tuh. Ya saya ya ada aja ya, lagi umroh misalnya, pernah lagi umroh ya Bu. Ya ada aja musibah mah. Apa musibahnya? Itu ibu-ibu 14 orang pisahnya hilang. Pisahnya hilang. Dulu zaman gak terlalu canggih, tahun berapa? Koper udah pesawat. Jadi yang berangkat umroh kopernya. Maka begitu di Madinah, ya Allah, ibu ini kagak jalan, 14 orang. Yang itu kagak bisa tawaf sih koper mah ya. Ya. Jadi kopernya yang jalan. Ya Allah, ya Rahman kasihan ya. Ya itulah ujian. Ada orang yang diujinya, ada yang diujinya di sana, ada. Ya, tujuannya cuma satu. Entah Allah ngangkat derajat atau ngapusin dosa. Taib. Ke-14. Pokoknya ibu cuman apa tadi? Sabar, syukur. Sabar, syukur. Ya. Pernah ya lagi umroh di Madinah. Itu hotelnya udah ditandain list Bu, mau dirobohin. Kita di situ udah disilang pengen dirobohin gitu. Ya kan. Terus kita ada yang protes bapak-bapak. Terus ada bapak-bapak yang luar biasa, udah kaya, soleh lagi. Tapi bukan duda. Ya. Terus itu harus saya jelaskan bener loh, karena saya pernah podcast sama bapak-bapak kaya soleh, ada ibu-ibu ya, boleh tuh Pak Ustadz kayak begitu kalau ada. Akhirnya bapak itu bilang gini, enak loh hotel di sini dekat Madinah tuh, kalian Masjid Nabawi dekat. Waktu itu yang sebelah kanan yang udah dirubuhin pada tuh, sebelah dekat, profesional banget, lebih dekat kok kita. Itu kan udah ditandain, ya kan belum dihancurin. Ya, jadi kadang-kadang ya emang ilmu, pengalaman, usia emang membuat lebih bijak. Ya, lebih bijak. Maka ibu sekarang lebih bijak sama anak-anak. Ya, kenapa? Ya udah tua juga. Ibu marah dikit, hipertensi. Ya. Taib 14. Jadi jangan lupa si sabar dan si syukur. Bawa yang banyak tiap hari. Jangan satu koper, satu kontainer kalau bisa. Bawa tiap hari. Ya. Kirain di Madinah nggak ada ujian. Justru ada hadis khusus menyatakan siapa yang sabar di Madinah akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Maka ibu-ibu pernah dong diuji di Madinah? Cuaca. Lihat tuh, sakit perut jalan kayak mau kentut baik. Maka ibu jalannya sampai pura-pura berhenti. Bentar ya, saya baca WA padahal nahan kentut gitu. Bener loh, cobaan Madinah tuh apa sih? Perut. Makanya ada sahabat Nabi disuruh minum air kencing onta kan. Ya. Terus apalagi? Saya nggak pernah ditipu di Madinah hotelnya. Apalagi bulan Februari waktu itu. Waduh, saya masuk ke hotel, tahu ada orang di dalam. Ada orang. Terus saya bilang sama bapak-bapak, Pak hati-hati kalau buka kamar jangan langsung ini ya, jangan ini pelan-pelan. Oh saya nggak ada Pak Ustadz. Bapak koper pada semua per orang. Ya berarti orangnya lagi di Masjid Nabawi kali. Disitulah kelihatan Bu, mana OKB sama mana yang benar-benar orang kaya. Yang OKB marah-marah pada ini orang kaya baru. Ya, iya kan. Wah, sampai ustadznya diancam dan lain sebagainya. Ya, gayetnya yang kasihan kan. Ternyata travelnya ditipu. Akhirnya pindah. Harusnya hotelnya ternyata di Madinah, kota haram loh. Ada ujian juga. Ya,
Cuman jangan takut ibu-ibu kalau ke sono. Ada bapak-bapak soalnya begitu mau haji dia ngomong begini depan orang-orang, "Bapak Ibu tolong doain saya biar nggak diapa-apain nama Allah di sana." GR banget gitu loh. Ya. Tapi memang Bu, nggak ada dalilnya, tapi ada kenyataannya. Omongan kita itu suka jadi kenyataan. Kayak ada orang cerita, hotel hati-hati ya bawa ini, bawa itu, nanti kalau kenapa-napa hotel depan mata, masa kita bawa apa sih namanya tag name begitu, apa ya tag name gitu kan ya, name tag apa Ibu, dia cerita, "Pak Ustadz saya keluar yang kelihatan padang pasir." Ada aja ya, makanya kadang-kadang ya ada ujian itu ya, makanya ibu-ibu yang haji umroh pasti ada cobaan. Tujuannya ngapa? Jadi apa? Ngangkat derajat atau ngapusin dosa. Ya makanya cuman ke Mekah Madinah, hatta orang ya kalau ke Mekah Madinah nih buat ibu-ibu, makanya nggak usah nungguin apa sih winter. Ya mau umroh aja winter aja nanti kita. Ya ke Cina aja lu kagak pakai winter. Ya saya udah dengar kabarnya tuh. Ya rencana ada ibu-ibu yang pengen ke Cina ya bareng-bareng ya. Jadi kerjaan ke Arab kan winter. Nah kalau malaikatnya datangnya summer, maksudnya malaikat mautnya, ibu nggak sempet atau nggak berangkat. Ya pasti ada ujian-ujian, dan bahkan siapa yang meninggal di jalan untuk orang yang umroh, meninggal belum sampai Madinah, dia dapat pahala umroh sampai hari kiamat. Siapa yang berangkat haji mati, kan ada yang mati di tengah jalan tuh di pesawat, malah dia dapat pahala haji sampai hari kiamat. Itu khusus buat ke umroh doang, kagak ke Cina, kagak. Ya kalau mati di bandara kagak ada jaminannya itu. Ya ya titip raket ya. Dah. Lanjut. 14. Dapat memurnikan tauhid dan menautkan hati kepada Allah. Wahab bin Munabbi berkata, Allah menurunkan cobaan supaya hamba memanjatkan doa dengan sebab bala itu. Ibu gara-gara kena musibah jadi doa. Malah saya punya, yang mau boleh WA saya atau WA Yana atau siapa Tehbia. Doa-doa lagi genting. Doa lagi genting. Ibu baca tuh kalau memang benar-benar genting tuh. Ini saya Masya Allah ya, tahun 2022 kan visa kagak pada keluar. Bapak-bapak baca doa itu alhamdulillah pada keluar visanya. Sampai makasih Pak Ustadz, bukan saya, doanya emang benar dari Nabi. Ya 2022 tuh kan habis Covid tuh. Ya sampai saya ke bandara 100 orang bapak-bapak ibu-ibu pulang dari bandara nggak keluar visanya. Ya berarti hotel pesawat tanggung semuanya. Ya tapi ternyata ya ada doa, maka kita suruh doa. Taib. Jadi gara-gara musibah ibu jadi doa. Gara-gara musibah ibu nanya ke Ustadz kan, apa doanya Pak Ustadz? Gara-gara kena musibah, kena masalah, ibu jadi tahu bagaimana cara didik anak, betul? Gara-gara kena musibah, mungkin laki begini, laki begitu, ibu jadi lebih harmonis nantinya. Ya, kenapa sih papi? Ya, apa yang salah, apa yang kurang? Ini diintrospeksi bisa jadi lebih baik dua-duanya. Iya kan? Ya, gara-gara apa? Ya gara-gara itu jadi berdoa, jadi apa? Masya Allah, ibu sholat jadi nangis. Coba, kapan ibu sholat nangis? Kalau nggak ada masalah begituan mah. Ya, begitu baca WA, siapa ini? Langsung ya Rob, ya, solehkan suamiku. Ya, lanjut. Ya. Jadi apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tapi bila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Itu surat Fussilat ayat 51. Bahkan tujuan daripada musibah adalah apa? La'allahum yarji'un, supaya kalian kembali kepada Allah. Maka berapa banyak Bu
Orang tuh ya, nih dengerin, orang tuh balik ke Allah tuh gara-gara dua, gara-gara nasihat atau gara-gara kejadian musibah. Betul? Gara-gara nasihat dia balik. Ada yang nggak nurut-nurut sama nasihat, ada, siap-siap. Bisa jadi dia balik gara-gara kejadian. Kemudian selanjutnya 15, memunculkan berbagai macam ibadah yang menyertainya. Di antara ibadah yang muncul adalah ibadah hati berupa khasyah kepada Allah. Betapa banyak musibah yang menyebabkan seorang hamba menjadi istiqomah dalam agamanya, berlari mendekat kepada Allah, menjauhkan dari kesesatan. Betul? Iya. Begitu kena musibah baru ya Rabb, ya Rabb. Udah dah, begitu habis kena musibah rajin banget sholatnya, rajin ibadahnya. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bagaimana cara merubah hambanya. Malah ibu jadi rajin sedekah, dikit-dikit ya istighfar, dikit-dikit sedekah. Ternyata yang lebih penting lagi apa? Memunculkan rasa harap kepada Allah. Takut itu ibadah yang lain muncul gara-gara apa tadi? Bukan hanya doa saja, jadi punya harapan hanya kepada Allah. Ya dulu mah aku bergantung sekali sama Mupi. Sekarang ya aku gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jadi lebih dewasa. Taib. Yang merasa punya pengalaman coba komentar, ya. Kemudian 16, dapat mengikis sikap sombong, ujub dan besar kepala. Bu, orang kalau nggak pernah sakit bisa sombong. Begitu sakit, astagfirullah, 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 astagfirullah. Begitu diuji, dia datang ke masjid. Begitu diuji, tahajud. Kadang-kadang kita memang harus digituin. Betul bu? Ya, begitu diuji, nyari doa-doa. Ya, doa-doa untung asal nanyanya sama ustadz yang benar aja ya. Ya, begitu dapat masalah musibah, langsung dia akan apa bu? Akan mengikis sifat sombong. Ingat ya, bisa jadi orang kalau nggak pernah sakit, nggak pernah diuji akan punya sifat apa tadi? Sombong. Kemudian yang ke-17, memperkuat harapan atau roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan atau roja merupakan ibadah yang sangat utama karena menyebabkan seorang hamba hatinya tertambat kepada Allah dengan kuat. Apalagi orang yang terkena musibah besar, maka dalam kondisi seperti ini satu-satu yang menjadi tumpuan harapan adalah Allah. Udah ibu-ibu deh. Ya, harapan ibu cuma Allah doang, nggak ada yang bisa nolong. Pengadilan ibu kalah, ini kalah, semua kalah, padahal ibu benar. Di situ akan muncul sifat roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapan itu bisa muncul dengan adanya apa tadi? Musibah ujian. Sampai hari ini ibu berharap. Harapan apa? Suatu saat suami saya akan soleh. Iya kan? Iya. Jangan-jangan ini bu. Ibu kalau baca buku ini tapi nggak tahu ya buku ini keluar apa enggak. Ada satu buku judulnya akhir udah diterjemahkan. Judul bahasa Indonesia begini. Akhirnya dikabulkan doaku. Perjuangan seorang ibu berdoa 20 tahun untuk suaminya. Ini bukan cerita ibu. Ibu mah nggak usah 20 tahun. 5 tahunnya kagak kuat. Ini 20 tahun. Begitu sudah 20 tahun dia berdoa, Allah kabulkan doanya dan Masya Allah suaminya luar biasa. Maka ya ibu-ibu yang mungkin suami belum hijrah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapkan, gantungkan harapanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yakin pasti akan datang waktunya. Ya mati deh. Iya, sebelum mati. Sebelum mati tiba-tiba dia hijrah, ya tobat, tiba-tiba baca syahadat lagi Allah. Ya, yang ada yang tahu akhir hayat seseorang. Dan jangan ngomong, bisa jadi akhir hayat itu sebuah penentu dia.
Kan cerita siapa dulu, ada seorang ibu-ibu namanya siapa, Ibu Tres. Ibu Tres itu punya siapa, kakaknya apa, non muslim, sebelum meninggal masuk Islam. Ya Masya Allah itu ya, tahu ayat sesuatu tentang pelacur, akhirnya taubat dan ngasih minum anjing, akhirnya masuk surga. Ya, maka semua dengan ini ibu jadi lebih berharap, lebih banyak doa, jadi lebih rajin ibadah. Bahkan mungkin kalau nggak ada musibah, ibu lalai, selalai-lalainya. Terakhir 18, Allah tetap menulis pahala kebaikan yang biasa dilakukan oleh orang yang sakit. Bu, ternyata dengan ada pahalanya walaupun nggak mengerjakannya. 18. Gini Bu, iza maridal abd mukiman sahihan. Orang kalau lagi musafir pahalanya dihitung lagi mukim. Orang kalau lagi sakit pahalanya dihitung lagi sehat. Ibu biasa qabliyah ba'diyah, ibu biasa tahajud, ibu biasa melakukan amalan-amalan sunnah. Begitu sakit, ibu nggak bisa melakukannya. Berarti ibu kan sakit, ibu cuman yang wajib doang. Yang wajib aja kadang lupa karena udah gimana gitu. Tapi ibu tetap dapat pahalanya. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Maka biasakan amal-amal soleh sebelum ibu sakit. Mungkin ada kita yang nggak bisa datang ke sini. Kenapa? Padahal dia biasa datang kajian. Karena mungkin ngurusin orang tuanya, jemput anaknya, tapi hatinya ada di sini. Maka dia tetap dapat pahalanya. Maka ibu-ibu kalau lagi sakit pasti kan ibadah berkurang, tapi tetap dapat pahala. Itu nikmat luar biasa. Maka penting membiasakan amal soleh sebelum sakit. Ya. Terakhir 19, dengan adanya musibah seorang akan mengetahui berapa besar nikmat keselamatan dan afiat. Nggak akan tahu hebatnya sehat kecuali setelah sakit. Nggak akan tahu nikmatnya apa Bu? Nikmatnya ibadah kecuali setelah dia ya mungkin lalai dan lain sebagainya. Oleh karena itu bahasan ini mudah-mudahan meringankan musibah siapapun yang terkena kepada kita, baik musibah tadi fisik, harta, ataupun anak. Bahkan mungkin ada yang lebih. Ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan lingkungannya mungkin, atau diuji ya dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Tapi semuanya mudah-mudahan bagaimana cara kita menyikapinya. Taib sampai sini. Silakan. Syukron, jazakallahu khairan Ustaz. Penyampaiannya ada 19 ya Tad ya. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya bisa langsung atau bisa menulis di kertas. Ustaz, ibu mau bertanya, ada musibah yang paling besar itu benar musibah agama? Iya. Murtad. Ya. Musibah. Gini Bu, kalau kita kena musibah masih ada 4 alhamdulillah. Alhamdulillah yang pertama, musibahnya bukan pada agama. Alhamdulillah yang kedua, masih bisa ngucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi ditambah doa Allahumma jurni musibah wa ahli khairin minha. Ketika kita kena musibah masih ada alhamdulillah yang ketiga. Apa tuh? Alhamdulillah ketiga, alhamdulillah masih bisa sabar. Alhamdulillah yang keempat, yang terakhir apa? Ternyata musibah kita jauh lebih ringan dibandingkan dengan orang lain. Ya. Ada lagi? Bu, ada lagi yang mau tanya? Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau seseorang pada masa dia sehat, dia belum melakukan ibadah, masih banyak melakukan maksiatan, kemudian tiba-tiba dia jatuh sakit, yang mana sakit itu membuat dia juga tidak melakukan ibadah. Gimana Pak Ustaz? Taib, Bu. Terima kasih. Tugas ibu, anggap itu suami ibu.
Maka tugas ibu cuma bimbing dia, ngingetin dia. Yang aku sudah wudhu ya, mau silakan sholat. Ingetin, apalagi yang stroke udah nggak bisa ngapa-ngapain, kan marah juga nggak bisa. Ibu bebas itu melakukan apapun. Dengerin tausiah ya, nih Ustaz Agus nih, nggak bisa, dia nggak bisa nolak. Taruh aja di sini speakernya, dengerin aja. Ya, siapa tahu. Dan kita jangan suudzon dulu, karena bisa jadi tadi ternyata di akhir hayatnya bisa jadi mungkin dia belum berbuat amal soleh. Kisah seorang yang membunuh 100 orang, emang dia udah beramal soleh? Dia cuma pindah dari kampung yang jelek ke kampung yang baik, cuma mati aja. Dalam kitab disebutkan ada beberapa versi. Maksudnya apa? Sampai malaikat tuh debat. Ini orang belum sholat, belum ibadah. Tapi yang satu lagi, ini orang udah taubat. Bu, akhirnya diukur deketan mana, kampung yang jelek apakah kampung yang baik. Ternyata dalam riwayat akhirnya Allah deketin ke kampung yang baik. Jadi maksud saya begini Bu, apalagi itu suami ibu, ya sudah, apa yang bisa ibu lakukan? Ya, tobat dong, ya. Gitu dia, pokoknya nggak mau gitu deh. Ya ini kan udah sakit ya. Ya emang kadang Bu, maaf ya, ada orang udah sakit bang belagu, dablek, gengsi. Maka tugas ibu mumpung dia lagi stroke, ngapain tadi? Dengerin tuh ceramah tuh, setel deh tuh. Udah kalau ada ajab kubur itu ya setelin tuh. Oh. Ya apalagi dia kagak bisa ngapa-ngapain gini aja. Dengerin aja ceramah-ceramah udah. Tugas ibu gitu aja. Doa iya udah pasti ibu mah. Ibu maaf ya, ibu sampai dia pipis apa ibu urusin. Tapi kagak sadar-sadar juga Pak Ustadz. Tugas ibu cuman ngurusin sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan nanti akhir hayat mungkin dia udah nggak bisa ngomong, tapi ternyata dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita cuman apa tadi? Selesaikan tugas kita aja. Jangan dicekek Bu, ntar kan mati sendiri kan dia. Iya. Ya. jangan dicekek ya. Ya. Pokoknya udah tahu sih sampai hatta Bu. Ajar tiba ada bapak-bapak pakai kasur rumah sakit. Kasur rumah sakit infus apa? Terus gini dia. Istrinya tempat kayak bukan tempat kaji. Jadi ngundang saya kajian di rumahnya kayak begini. Bapaknya di sini. Pakai kasur yang rumah sakit itu. Ngapain dia? Dengerin gitu loh. Segitu istrinya berusaha supaya pentingin si bapak dapat hidayah. Pokoknya Bu, udah apa yang ibu bisa lakukan yang terbaik, lakukan terbaik. Selesaikan tugas ibu. Ternyata dia tobat, alhamdulillah. Ternyata nggak tobat, ibu ada penggantinya nanti, dia di surga nanti. Ya, jadi ya tadi suami istri bisa saja nggak ketemu. Ya, mudah-mudahan selesai tugas ibu, itu yang penting. Ya, Bu, ya. Ibu nanyanya apa nanyanya? Senyum baik, bagus banget ya. Ya, senyum banget. Ya, bagus banget. Jadi saya bingung nanya apa. Coba. Apa tadi? Ini bagus banget senyum aja dia. Nanyanya apa? Berapa menit lagi? Ya, coba Ibu apa nanya? Ya, dia ketawa. Oh nangis. Ya udah mau azan. Ibu mau apa nanya apa coba? Coba sebelahnya sampein. Musibah
Ah? Siapa yang bisa? Ibu apa nanya, dia apa nanya? Ini kuping saya yang salah apa? Coba. Muazan bentar lagi, yuk. Kalau musibah itu ada yang kita lihat tapi yang dirasakan dari orang yang telah almarhum. Bagaimana imbasnya? Musibah yang dirasakan Atau dilihat dari orang yang telah almarhum. Itu bagaimana itu adanya, apa efeknya? apa? Coba deh, bisa jelasin nggak sebelahnya? Teteh ngerti sebelahnya? Coba. Deh. Imbasnya dari Ah. hidup, nah imbasnya pada saat beliau atau suaminya ya. Jadi kalau yang kita lihat apa ataupun dirasakan, tapi orang yang mengerjakan musibah itu telah almarhum. Oh gitu, maksudnya orangnya udah mati, tapi efek dari perbuatannya membuat yang hidup jadi kena masalah, yaitu ujian buat yang hidup. Ya, tinggal ibu doa. Nah kasihan kan yang tadi mati tuh, misalnya ninggalin utang, ninggalin kasus, maka yang hidup harus menyelesaikannya. Apalagi itu keluarga, misalnya suami, anak, ya. Gak bisa diselesaikan, apalagi utang piutang, minta ridhonya sama yang diutangin. Gak bisa juga kita tempo, gak bisa juga ya terus berdoa kepada Allah semoga yang dihutangin misalnya lembut hatinya. Ya, saya juga bingung tapi kurang itulah ya jawabannya. Semoga bermanfaat. Mau ajan ya, mau ajan 4 menit lagi. Barakallahu fikum, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.